Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Kusmadi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal tentang internet, hosting, domain, dan cloud. Oke, kemudian kita masuk pada materi. Yang pertama yaitu ada internet, di mana pengertian dari internet itu sendiri adalah sistem global jaringan komputer yang saling terhubung yang menggunakan rangkaian protokol internet atau TCP atau IP untuk berkomunikasi antara jaringan dan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan terbesar yang terdiri dari jaringan swasta, publik, akademis, bisnis, dan pemerintah dari lingkup lokal hingga global, dihubungkan oleh beragam teknologi jaringan elektronik, kabel, dan optik. Jadi, internet juga dapat dianggap sebagai jaringan komunikasi yang menghubungkan banyak media elektronik. Jaringan komunikasi ini dapat mentransfer data secara cepat dan tepat melalui frekuensi khusus. Kemudian contoh dari internet misalnya seperti website, email, pesan instan, telepon, panggilan video interaktif dua arah, dan World Wide Web atau WWW dengan teknologinya yang luar biasa. Kemudian ada forum diskusi, blog, layanan jaringan sosial, dan situs belanja online. Itu adalah contoh beberapa dari internet. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu hosting adalah layanan yang memungkinkan Anda menyimpan dan mengakses situs web, aplikasi, atau data secara online. Ini adalah tempat di mana semua file dan data yang dibutuhkan untuk situs web atau aplikasi disimpan, sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Kemudian kita masuk ke contoh dari hosting. Ada beberapa contoh atau pembagian untuk hosting itu sendiri. Yang pertama yaitu ada web hosting share. Ini adalah tipe hosting yang paling umum dijumpai, di mana beberapa situs web berbagi sumber daya server yang sama. Yang kedua ada hosting VPS atau Virtual Private Server. Dalam hosting VPS, server fisik dibagi menjadi beberapa server virtual, memberikan lebih banyak kontrol dan sumber daya yang terlindungi. Jadi hosting VPS ini lebih privasi atau lebih terkontrol untuk melindungi keamanan atau dari sumber dayanya sendiri. Kemudian ada hosting cloud. Hosting cloud menggunakan infrastruktur cloud seperti Amazon Web Service atau AWS atau Google Cloud Platform atau GCP untuk menyimpan dan mengolah situs web atau aplikasi. Kemudian yang terakhir ada pengecer hosting. Pengecer hosting memungkinkan Anda untuk menjual server uang kepada orang lain sebagai layanan hosting Anda sendiri. Setelah kita membahas internet dan hosting, kemudian kita masuk kepada subtopik yang ketiga, yaitu domain. Domain sendiri memiliki arti yaitu alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs web di internet. Ini adalah bagian dari URL atau Uniform Resource Locator yang biasanya terdiri nama situs web dan ekstensi top level domain atau TLD seperti .com, .net, dan .org dan lain-lain. Domain digunakan untuk membantu pengguna menemukan dan mengakses situs web dengan mudah. Untuk contohnya sendiri, misalnya kita kan sering gunakan Google tuh. Jadi ada misalnya kita ketik Google. Nah, di atasnya atau ada HTML-nya itu biasanya ada www.google.com. Nah, itu adalah domainnya sendiri atau bisa dibilang domain Google. Kemudian kita untuk mencari Wikipedia misalnya kita ketik Wikipedia, maka di HTML-nya atau di link-nya biasanya www.wikipedia.org. Domainnya Wikipedia. Sama juga kita untuk mencari Facebook misalnya www.facebook.com untuk domain Facebook itu sendiri. Jadi setiap situs web memiliki domain yang unik sehingga pengguna dapat mengaksesnya dengan mengetik domain tersebut di mana browser mereka. Oke, tadi kita sudah membahas internet, hosting, dan domain. Kita masuk pada topik terakhir yaitu cloud. Cloud sendiri memiliki arti yaitu model pengiriman layanan komputasi melalui internet. Ini memungkinkan akses dan pengguna sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, database, jaringan, perangkat lunak, dan lainnya tanpa perlu memiliki atau mengelola infrastruktur fisik sendiri. Komputasi awan atau cloud memungkinkan organisasi atau individu untuk menyewa dan menggunakan sumber daya komputasi ini sesuai kebutuhan mereka.
Contoh dari cloud yaitu misalnya ada Amazon Web Service atau AWS, adalah penyedia cloud terkemuka yang menyediakan berbagai layanan termasuk komputasi, penyimpanan database, kecerdasan buatan, dan banyak lagi. Kemudian ada Microsoft Azure, adalah platform cloud dari Microsoft yang mencakupi layanan komputasi, analitik, pengembangan, aplikasi, dan banyak lagi. Kemudian ada Google Cloud Platform atau GCP, adalah platform cloud dari Google yang menawarkan layanan seperti komputasi cloud, penyimpanan, kecerdasan buatan, dan pemrosesan data. Ada Office 365, sekarang dikenal sebagai Microsoft 365, berbasis cloud dari Microsoft yang mencakup aplikasi seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian ada Netflix, yaitu layanan streaming video yang mengandalkan infrastruktur cloud untuk memberikan konten kepada pelanggan di seluruh dunia. Ada Gmail, layanan Gmail berbasis cloud dari Google. Mungkin itu contoh dari cloud, sebenarnya masih banyak, mungkin bisa Anda cek sendiri di Google, klik saja apa aja sih dari cloud itu sendiri, pengertian dan contohnya. Baik, sekian untuk pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan baik itu dalam ucapan atau penjelasan saya tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in.